Kina tercengang sejenak, lalu mengiyakannya, baik. Melihat dia begitu patuh, api amarah Ezra baru agak mereda. Ketika Kina sampai di depan pintu, melihat pria itu tidak ikut, baru masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu. Menemukan Kevin sedang duduk di ruang tamu, dia mengatur nafasnya sejenak, baru mengatakan, "Kevin, Ezra berada di luar, katanya mau bertemu denganmu, ingin bertanya padamu kapan aku baru bisa kembali." "Apakah kamu sudah ingin kembali?" Kevin bertanya padanya. "Jelas-jelas kamu tahu aku masih belum bisa." Dia menunduk, ada rasa sakit dan sedikit kesedihan yang melintas di wajah pucatnya. "Ayo jalan." Kevin bangkit dari sofa, berjalan keluar rumah. Ezra berdiri tegak di sana, melihat Kina seperti seorang istri kecil yang ikut di belakang Kevin. Dia merasa pemandangan seperti itu sangat menusuk mata, di dalam hati juga sangat tidak nyaman. "Kemari," dia memerintah Kina dengan kuat dan berkuasa. Kina merasa agak tidak tenang dan mendongak untuk melihatnya, pada akhirnya tetap berjalan ke sampingnya dengan patuh. Ada masalah apa dengan tubuhnya, sampai perlu melakukan pemulihan selama setengah tahun lagi? Suara Ezra sedingin es, langsung menanyakannya. "Dokter harus menjaga privasi pasien. Jika Tuan Okto ingin tahu maka bisa bertanya pada Nana, biar dia yang putuskan mau memberitahumu atau tidak. Namun, boleh juga jika kamu ingin dia pulang bersamamu saat ini." Kevin melindungi diri sendiri dari masalah, berbicara dengan tenang. Sangat jelas jika dirinya mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh pria ini, tidak mengatakan nyawa kecil ini akan sulit dipertahankan, tapi hukuman saja sudah untuk dia alami. Ucapannya membuat Kina terkejut sekali, menatapnya dengan rasa tidak percaya. "Kevin, bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Jelas-jelas tahu aku belum boleh," dia berkata dengan agak sedih. Jika sekarang dirinya pulang bersama Ezra, maka Ezra akan segera menyadari rahasia yang sudah susah payah dia sembunyikan. Dia sama sekali tidak ingin siapapun tahu mengenai hal itu kecuali Kevin. Awalnya juga berencana tunggu setelah tubuhnya sudah pulih seutuhnya, baru pulang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Unyu-Unyu adalah Clayton anaknya, kemudian memprovokasi pria ini ke sini. Dia sudah terpaksa sekali baru samar-samar mengatakan pada pria itu karena kesehatannya, dia tidak boleh pulang, tetapi Kevin malah tiba-tiba mengatakan lalu usaha kerasnya selama beberapa tahun ini, kemungkinan besar semua itu akan sia-sia. "Nana, tidak akan terjadi apa-apa." Kevin memberikan senyum menenangkan padanya. Barusan ketika dia dan Ezra berdebat di luar, dirinya di dalam rumah samar-samar sudah mendengar agak banyak, walaupun Ezra sudah melupakan segalanya, juga melupakan perasaan dengannya, tapi dia tetap tidak berharap wanita ini terus tinggal di sini, membuat hal ini menjadi konflik, kerenggangan, pada akhirnya mungkin akan hancur. "Ada beberapa kata yang ingin aku bicarakan dengan Kevin." Kina menarik nafas dalam-dalam setelah mengucapkan kata-kata ini, tidak peduli Ezra setuju atau tidak, langsung menarik Kevin secara paksa berjalan ke dalam rumah. Tapi baru berjalan beberapa langkah, pergelangan tangannya dicengkeram oleh Ezra menghentikan langkah kakinya. "Lepaskan dia, jalan ya Jayan saja, tidak boleh tarik-tarik." Dia berkata dengan wajah suram. Jika bukan karena Kevin mengatakan dia sudah bisa pulang bersamanya, maka dia pasti tidak akan mengizinkan wanita itu berduaan saja dengan Kevin. "Tidak perlu kamu urus." Kina melototinya dengan mata memerah, melepaskan pergelangan tangan Kevin, juga menyingkirkan genggamannya, dengan langkah cepat berjalan dalam rumah. "Jika kamu berani mendengarkan apa yang dia katakan, nanti memberitahu aku kata-kata semacam dia masih belum boleh pulang, maka hati-hati dengan kepalamu." Ezra mengulurkan lengan, menghadang jalan pergi Kevin, setelah selesai memperingati, baru membiarkan dia pulang. Kina melihat Ezra tidak ikut ke sini, meminta Kevin yang berjalan masuk menutup pintunya, kemudian keduanya dengan kompak berjalan ke ruang baca lantai atas. Kedap suara di rumah ini kurang bagus, dia tidak tenang jika harus bicara dengan Kevin di lantai bawah, sedangkan ruang baca di lantai atas didekorasi dengan baik sehingga kedap suaranya sangat bagus.
Kevin mengikutinya masuk ke dalam ruang baca. Kevin, bagaimana kamu bisa mengatakan padanya bahwa aku sudah bisa pulang? Jelas-jelas kamu tahu bahwa aku masih belum boleh pulang. Kina berbalik dan berkata padanya, berkata dengan agak semangat dan sedih. Nana, sekarang kamu kelihatannya sangat normal, dia tidak akan menyadari apapun, nanti aku akan meresepkan beberapa obat untukmu, seminggu kamu minum 3 kali sudah cukup. Kevin menenangkan emosinya yang bergejolak, lalu berpesan lagi, oh iya, ada lagi, jangan sampai dia membawamu ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan agar lebih aman, dalam setahun ini sebaiknya jangan hamil dulu, apakah sudah ingat semuanya? Apakah aku sungguh sudah boleh pulang? Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Kina sudah basah, berkata dengan penuh semangat dan penantian. Awalnya memang berencana membiarkanmu melakukan pemulihan selama setengah tahun lagi, tunggu setelah kondisi fisikmu dan yang lainnya stabil baru pulang. Namun, karena dia sudah datang mencari, maka pulang saja. Meskipun aku merasa dia kemungkinan tidak akan keberatan dengan hal itu, tapi, jika kamu sungguh tidak ingin dia mengetahuinya, maka dalam setengah tahun ini harus lebih hati-hati lagi. Kevin berkata sambil tersenyum dengan wajah tenang. Terdiam sejenak tahu apa kelemahan wanita ini, lalu berkata lagi, si kecil itu masih membutuhkanmu untuk membantunya belajar bicara, lebih baik biarkan dia lebih cepat bisa bicara, melihat anak lain bisa bicara kemungkinan di lubuk hatinya juga tidak nyaman. Kalau begitu aku pulang saja, akhir pekan jika ada waktu luang, aku dan Clayton akan datang melihatmu, bagaimanapun aku bukan dokter dan Clayton masih perlu banyak perhatian darimu. Akhirnya Kina tidak bersikeras bertahan lagi, terharu mengatakannya. Dia sangat berterima kasih pada Kevin, hutang budinya pada Kevin seumur hidup ini tak akan terlunaskan. Waktu itu jika bukan Kevin, dia tidak akan bisa berkumpul bersama putranya dan pria itu. Boleh, dalam waktu setengah tahun ini aku akan berada di kota Zaun, tunggu setelah memastikan kondisi tubuhmu sudah sembuh sepenuhnya, mungkin akan pergi. Dia tersenyum tipis mengatakannya. Mendengar dia berkata seperti ini, Kina segera bertanya dengan panik, kamu mau pergi kemana? Siapa yang tahu, tiba saatnya baru dibicarakan lagi. Dia mengangkat bahu dengan santai, mengalihkan topik pembicaraan sambil mengatakan, tidak bicara lagi, jika masih ngobrol maka pria itu akan naik ke atas untuk menangkap orang. Kalau begitu aku akan mengemas sedikit barang, untuk sementara sisa barang lainnya simpan di sini dulu. Kina menarik nafas, memberikan sebuah pelukan pada Kevin, jelas-jelas tahu mereka masih berada di kota Zaun, tetapi dia malah memiliki semacam kesedihan yang samar karena perpisahan. Boleh, jika ada waktu luang bawa si kecil itu main di sini. Kevin mengangkat telapak tangan besarnya dan mengusap rambutnya yang lembut, kemudian mengingatkan dia sudah seharusnya pergi. Setelah Kina kembali ke kamar untuk mengemas beberapa kebutuhan sehari-hari, berjalan ke ruang tamu, melihat Kevin sudah menunggu di sana. Aku tidak memiliki banyak bahan obat di sini, ini adalah resep obat, kamu luangkan waktu untuk pergi mengambil obatnya di toko obat. Dia memberikan sebuah amplop padanya, merendahkan suara dan memperingatkan, jangan sampai pria itu tahu resep obat ini, ampas obat juga harus ditangani dengan hati-hati, jika dia sampai tahu, kemungkinan juga akan bisa menyelidiki kondisi fisikmu. Raut wajah Kina membeku, berubah menjadi lebih tegas, aku sudah mengingatnya. Barusan pria itu selalu mempertanyakan alasan kondisi fisiknya, jika dia berniat terus mempermasalahkannya, dirinya harus lebih berhati-hati lagi baru bisa. Kevin melihat waktu sekilas lalu mengingatkan dia untuk pergi, jika masih ada hal lain, hubungi lewat telepon saja. Ya, Kina menganggukkan kepala mengiyakannya, lalu menatapnya dengan curiga, Kevin, jangan-jangan di dalam resep obat ini kamu menambahkan bahan obat seperti koktis. Ingat waktu itu dia diselamatkan oleh Kevin, ketika hampir tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba Kevin memberitahu dirinya bahwa pada waktu itu dia diundang oleh Ezra untuk pergi bantu mengobati lengan dan pita suaranya yang terluka. Resep untuk pengobatan pita suara itu, dia sengaja menambahkan sebuah bahkan obat yang sangat pahit ke dalam tidak memiliki banyak efek terhadap penyembuhan pita suara.
Mengetahui kebenarannya, dia ingat saat pertama kali minum obat pahit hingga meragukan hidup ini, pada saat itu marah hingga kesulitan bernafas ingin melompat untuk mencekik mati Kevin. Tidak berani lagi, aku sangat menyayangi nyawa, takut kamu akan memukulku hingga mati. Kevin sambil tersenyum menjawabnya. Pada waktu itu, setelah Nana tahu bahwa dirinya menambahkan bahan obat yang pahit sekali dalam obatnya, kemudian setelah kesehatannya agak pulih, pernah sekali ketika membuat pangsit, dia menggunakan koptis yang direndam pare untuk dijadikan isi pangsit. Dia memakannya dalam satu gigitan, rasa asam menyegarkan itu, benar-benar membuat dia seumur hidup tak terlupakan. Kalau begitu aku pulang dulu, jaga diri baik-baik. Di dalam senyuman tipis Kina terdapat sedikit keengganan berpisah. Aku sangat kesal, Ezra si bajingan itu telah membawa pergi kokiku, kelak aku harus makan apa? Kevin pura-pura depresi mengatakannya. Jangan khawatir, nanti aku akan membeli beberapa dus mie instan di internet untukmu, kamu makan sampai akhir pekan, kemudian aku akan membawa Clayton ke sini untuk memasakkan hidangan enak untukmu. Kina sambil tersenyum mengatakannya. Cepat pergi, kalau tidak nanti aku akan berubah pikiran, memintamu tetap tinggal di sini untuk masak. Kevin melambaikan tangan dengan jijiknya, kemudian membawa koper berjalan keluar. Baru saja buka pintu, langsung melihat seorang pria bersandar di dinding seperti patung batu. Ezra melihat dia keluar, secara alami mengambil koper yang ada di tangannya, merangkul lengannya dengan wajah tanpa ekspresi, berjalan ke arah mobil. Tindakan intimnya yang tiba-tiba membuat Kina tercengang, merasa agak tidak nyaman, langkah kaki agak kaku mengikutinya pergi. Ezra sangat gentle membukakan pintu mobil untuknya, setelah dia duduk di dalam mobil, baru membawa koper berjalan ke belakang mobil, membuka telapak tangan dan melirik alat penyadap yang tergeletak di telapak tangannya, kemudian memasukkan alat penyadap ke dalam saku, baru membuka bagasi dan memasukkan koper ke dalam. Pria itu diam-diam meletakkan alat penyadap itu ke tubuh Kina, saat Kina dan Kevin akan masuk ke dalam rumah. Dengan kata lain, Ezra mendengar jelas semua percakapan antara dia dan Kevin. Tahu dia dan Kevin tidak ada hubungan apa-apa dari percakapannya dan Kevin, tidak ada kemesraan yang tak jelas, selain itu tubuhnya juga perlu pemulihan, itu juga benar. Hanya saja, terdapat kemisteriusan dalam percakapan antara Kina dan Kevin, sehingga membuat dia sangat ingin tahu sebenarnya terjadi masalah apa dengan tubuhnya. Kina duduk di jok samping pengemudi, melihat dia setelah masuk ke mobil terus menatap dirinya sendiri. Seketika mata jernih dan cantik itu menunjukkan kewaspadaan. Lihat apa? Ezra menarik kembali tatapannya dengan tenang, perlahan menyalakan mobil dan pergi. Keduanya tidak bicara, di dalam mobil penuh keheningan. Tatapan Kina beralih keluar jendela, di dalam hati terasa rumit dan agak tidak nyaman, jelas-jelas pria yang duduk di samping adalah suaminya, tapi pria itu tidak mengingat dirinya, tidak ingat semua tentang mereka dulunya. Sikap dingin dan asing pada dirinya itu, seolah-olah hanya orang asing yang memiliki penampilan persis dengan Ezra. Dia dengar dari putranya karena sakit pria ini baru melupakan begitu banyak hal, adapun penyebab utama mengapa dia bisa berubah menjadi seperti ini, dia akan segera mencari tahu agar Kevin lebih mudah meresepkan obat yang tepat sesuai gejala. Sekitar setengah jam kemudian, perlahan mobil melaju ke dalam area villa mewah. Kina melihat pemandangan indah dan mewah yang melewati jendela, villa dengan harga mahal, tanpa sebab di dalam hatinya agak panik dan gelisah. Bagaimana kamu bisa datang ke kota Zaun? Dia melirik pria yang sedang mengemudi di sebelah, mencoba bertanya. Ezra meliriknya sekilas dengan tatapan dingin dan tajam, mengatupkan bibir tipis tidak menjawab pertanyaannya. Kina menyadari sikap pria ini pada dirinya seperti orang asing saja dan sangat acuh tak acuh sejak pria ini tidak mengingat apa-apa. Ingat dulu, saat dirinya memiliki pertanyaan, dia selalu menjawabnya, mengatakan semua yang dia ketahui. Teringat 4 tahun lalu suasana hatinya berubah menjadi agak berat. Kapan mereka bisa kembali seperti dulu lagi? Jika dia tidak bisa mengingat kembali masa lalu, terpikir kelak seumur hidup akan berhubungan seperti ini, Kina merasa dirinya mungkin akan menggila. Tuan, Anda sudah pulang.
Kepala pelayan yang membukakan pintu bertanya dengan hormat kemudian mengalihkan perhatiannya pada Kina. Nona Kina, apa kabar? Sebelumnya Tuan Muda pernah tinggal selama beberapa waktu di tempatnya, juga lebih bertambah gemuk. Kepala pelayan memiliki kesan baik terhadap Kina. Begitu bersuara Ezra langsung menyatakan identitas Kina dengan jelas, serta kedudukannya. Dia adalah istriku, ibunya Clayton, nyonya dalam keluarga ini, panggil nyonya muda kedua. Nyonya muda kedua. Kepala pelayan tergagap setelah mendengarnya, wajah penuh raut sulit mempercayainya. Bukankah gadis ini sudah memiliki pacar? Mengapa tiba-tiba berubah menjadi istrinya tuan ibu dari tuan muda, nyonya mereka? Ezra tidak terlalu banyak menjelaskan, membantu Kina membawa koper ke lantai atas. Kina diam-diam ikut di belakangnya, ketika tiba di depan pintu kamarnya, melirik kamar sekilas, tiba-tiba menghentikan langkah kaki. Itu apakah aku bisa tidur di kamar tamu saja? Dia agak ragu-ragu bertanya. Sekarang dirinya bagi dia hanya orang asing, sedangkan dia bagi dirinya juga hanya orang asing, dia masih belum siap untuk tidur bersama. Kamu adalah istriku. Dia menoleh untuk meliriknya sejenak, memperingatkan dengan sinis. Tetapi, walaupun demikian, tetapi dia tetap merasa sangat tidak terbiasa. Aku tidur bersama putraku saja. Kamu adalah istriku. Dia berulang kali mengingatkan dia fakta ini. Kina menarik nafas dalam-dalam, berkata, bagi kamu, aku hanya orang asing yang baru kamu kenal, sedangkan aku, berpisah selama 4 tahun denganmu, tiba-tiba tidur sekamar denganmu. Aku merasa tidak terbiasa, tolong kamu beri aku waktu untuk adaptasi. Ezra keluar dari kamarnya sendiri dengan wajah dingin, membawa dia pergi ke kamar putranya. Setelah selesai membereskan barang, turunlah ke lantai bawah untuk makan. Dia memberikan koper padanya, memerintahkan dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan keluar dari kamar putranya, sekalian menutup pintunya. Di dalam kamar, Kina tidak terburu-buru mengeluarkan barang di dalam koper dan menyimpannya dengan baik, melainkan memperhatikan kamar ini dengan teliti. Gaya dekorasi kamar putranya dan kamar tidur utama pria itu sama persis, warna utamanya adalah coklat, menunjukkan kemewahan yang sederhana. Namun, Kina malah sangat tidak puas dengan gaya seperti ini. Putranya masih seorang anak kecil, kamar seharusnya berwarna cerah dan lembut penuh ilusi, dengan begitu suasana hati akan menjadi jauh lebih baik.